sebelum saya join Prudential, ya, background saya itu ya, pertama adalah karyawan konstruksi di bagian quality control. Teman-teman ada juga nggak di sini yang sempat atau mungkin backgroundnya sama, ya, sebagai karyawan konstruksi kontrol, teman-teman. Saya lulus di UKP, United Kingdom Petra, ya, Universitas Kristen Petra, teman-teman ya, di Siwalan Kerto sana. Jadi saya merantau dari Makassar pindah sini hanya untuk masuk sana. Ya, bukan sesuatu yang mudah buat orang tua saya. Dia kasih sekolah di situ. Dan saya ketika lulus saya jadi karyawan konstruksi. Itu menjadi salah satu impian orang tua saya juga, khususnya mama, bahwa anaknya kalau sudah lulus ya kalau bisa kerja capai posisi sampai manajer atau direktur lah, gitu kata mama. Ya, jadi mama termasuk orang yang nggak dukung juga nih di Prudential, teman-teman. Ya, nah di karyawan konstruksi saya nggak lama, teman-teman, cuma 9 bulan. Sementara saya kerjakan karyawan konstruksi, saya sudah lama juga berkarir di dunia entertainment, teman-teman, sebagai kru IO, ya, kru event organizer, teman-teman ya. Event organizer saya kerjakan dari SMA kelas 1 ya sampainya lulus kuliah. Jadi itu kurang lebih ada 10 tahun lebih, teman-teman. Pokoknya orang tahunya kalau teman-teman di sini kan waktu join kan dibilangin kalau bisa orang-orang lihat kita tahunya Prudential. Sama nih waktu saya lulus, pokoknya kalau lihat Iswandi itu tahunya event organizer, bukan kontraktor, bukan konstruksi, tapi event organizer, teman-teman. Jadi itu sudah melekat kuat banget nih brandingnya Iswandi sebagai event organizer, teman-teman. Nah, selain itu juga saya sempat join nih yang namanya sampingan sales besi bangunan. 3 hal ini saya kerjakan benar-benar mepet banget, teman-teman. Mepet dalam artian ini, teman-teman ya. Di weekdays ya, hari kerja, jam kerja, saya di proyek. Ya, di proyek sampainya lembur-lembur bisa sampai jam 12 malam, jam 1 bahkan jam 2 malam pun, jam 2 pagi itu bisa sampai jam segitu, teman-teman, karena di bagian quality control. Ya, di weekend saya keluar kerja sebagai kru IO, teman-teman. Jumat, Sabtu, Minggu saya di situ, teman-teman. Sedangkan di weekdays yang jam-jam makan siang saya sebagai sales besi bangunan kelilingan cari barang. Semua saya lakukan, teman-teman. Ini foto-fotonya ya. Semua saya lakukan untuk apa? Untuk kejar yang namanya duit. Saya pengen kehidupan lebih baik. Mentok-mentok saya bisa dapat dari situ kurang lebih 1 bulan itu bisa sampai 15 juta. Usia 23 tahun. Itu cukup gede nggak nih, teman-teman? Atau biasa aja? Jadi bisa sampai 15 juta 1 bulan ya untuk usia 23 tahun, belum ada tanggungan, ya, belum nikah, belum punya pacar, ya, ngekos, teman-teman. Itu saya lakukan semuanya. Nah, sampai 2017, teman-teman. 2017 saya mengenal bisnis Prudential. Kenapa tiba-tiba saya bisa ketemu bisnis Prudential? Per 2016 saya tahu bahwa semua yang saya lakukan itu nyaman. Itu juga menjadi salah satu passion saya, teman-teman. Ya, itu menjadi salah satu passion saya. Saya kerja, saya melayani orang, karena event organizer itu ketat banget tuh dengan yang namanya melayani orang. Ya, itu saya lakukan semuanya, itu termasuk passion saya. Saya ketemu artis, saya ketemu yang namanya Boyzone ya, teman-temannya, Ronan Keating yang ini loh fotonya. Mana ya, ada fotonya ini sebelah kanan, teman-teman ya. Ini kan artis luar negeri, saya ketemu mereka, Raisa dan lain-lain. Itu saya happy banget. Cuma saya tahu bahwa itu sifatnya nggak aman, teman-teman. Saya bayangin kalau misalnya saya suatu saat pengen nikah, pengen beli rumah, pengen hidup yang lebih baik, nggak bisa dengan uang segitu. Kalaupun bisa 15 juta, saya nggak ada waktu untuk keluarga saya. Makanya tuh, saya memutuskan untuk resign per Mei 2017. Tapi dari 2016 saya sudah berdoa bahwa Tuhan, tiap pagi, teman-teman, saya ingat banget doa saya walaupun sudah 6 tahun lalu. Tuhan, saya minta tolong,
Saya pengen banget punya bisnis. Tapi saya pengen bisnis, minta tolong pertemukan dengan bisnis yang income-nya cepat. Bukan dari berapa lama saya kerja, tapi berapa giatnya saya kerja. Ya, bukan dari berapa lama saya kerja, tapi seberapa giatnya saya kerja. Teman-teman tahu nggak? Boleh bantu komen kira-kira ada 2 bisnis nih, ya, yang terlintas di pikiran saya. Pertama properti, teman-teman. Yang kedua apa nih kira-kira? Asuransi? MLM. Sorry Bu, Bu Siti apa? Toko. MLM. MLM. Oh, modal Bu. MLM. Iya bener banget, MLM teman-teman. YouTuber zaman 2016 belum ada YouTuber Pak. Ya, jadi yang terpikir di pikiran saya MLM atau properti. Saya sempat daftar di Ray White, teman-teman. Saya sebut merek aja karena sudah nggak ada juga ke Ray White ya. Saya walk in di Ray White. Walk in maksudnya saya masuk sendiri teman-teman ya. Saya masuk, ketemu orang yang di sana, ada siapa, saya bilang saya mau join. Saya sudah sempat bayar, saya sudah sempat tes, tapi saya nggak jalankan. Kenapa? Karena setelah saya cari tahu ternyata nggak seenak itu. Nggak seenak itu maksudnya seperti apa teman-teman? Yang saya pikirkan bahwa properti, ini ada orang properti nggak di sini? Ya, saya bukan mau mendiskreditkan ya, tapi saya bilang seperti ini. Properti bagus, bagus banget. Tapi saya nggak serajin itu untuk bekerja properti. Kenapa harus rajin? Karena tiap bulan dituntut harus closing. Setuju apa enggak? Kalau nggak closing, nggak makan. Ya kan? Kalau kita bicara cuma uang makan, kita nggak closing, kita nggak makan, it's okay teman-teman. Ya, gampang lah, cari makan itu gampang. Tapi masalahnya kalau kita sudah punya keluarga, ya teman-teman, kalau sudah punya keluarga nggak closing, anaknya butuh sekolah, mau bayar pakai apa? Saya pikir kalau saya sudah punya cicilan, rumah, mau nikah, mau nabung ini, itu, saya mau bayar pakai apa kalau saya nggak closing? Ya, sedangkan pasarnya pasarnya properti teman-teman, bukan uang kecil. Kalaupun beliau mau beli rumah, ya dengan KPR, ya niatnya dulu ada nih teman-teman, sudah mau teken, ajuin KPR, belum tentu lagi diterima teman-teman. Gagal lagi nih bisa closing. That's why saya memilih untuk mundur dari properti, not even mencoba teman-teman, hanya mencoba untuk ujian aja. Ya. Kemudian MLM, kenapa MLM? Karena MLM walaupun ada modal, tapi cenderung kecil banget modalnya, dan potensi income-nya termasuk salah satu yang besar banget. Ya, di dunia bahkan diakuin bahwa MLM itu salah satu potensi income yang luar biasa gedenya. Kenapa bukan asuransi teman-teman? Karena saya nggak pernah lihat orang sukses di asuransi. Saya belum pernah bertemu dengan orang sukses di asuransi. Ya, hingga di 2017, ya saya doakan itu kurang lebih 6 bulan teman-teman. Doa saya ingat banget. Setiap bangun tidur, ya yang tadi saya bilang ya, isinya setiap bangun tidur sebelum mandi pergi kerja saya berdoa seperti itu. Ya. Nah, 2017 per Mei saya bertemu bisnis ini, Prudential. Ceritanya gimana teman-teman? Saya ketemu dengan salah satu malaikat nih. Saya bilang dia malaikat teman-teman ya. Kalau di agama saya ada 3 malaikat ya. Salah satunya malaikat Gabriel. Itu penyampai pesan nih dari Tuhan nih. Pesan yang baik nih dari Tuhan. Termasuk orang ini nih. Menurut saya dia salah satu malaikat Gabrielku teman-teman ya. Grace Grena. Fotonya teman-teman bisa lihat ya. Dia seumuran dengan saya. Saya ketemu dia, saya ingat banget di Loop. Teman-teman kalau pernah pergi Loop, di bagian tengah ada kontainer-kontainer, tahu? Siang-siang jam 2 saya lagi di kapal ya teman-teman. Ya, nah siang-siang jam 2 saya pergi yang namanya ngopi teman-teman ya. Jadi di bulan Mei saya belum ketemu Prudential. Di bulan Mei saya benar-benar resign dengan anggapan bahwa saya harus cari bisnis. Kalau saya lama ya saya nggak makan, dan itu menjadi apa ya teman-teman ya, the power of kepepet lah anggapannya. Jadi mau nggak mau pasti dapat nih. Nah jadi di bulan Juni, jadi Mei saya resign, di bulan Juni saya pergi ngopi. Jadi sementara saya nggak kerja. Saya nggak kerja karyawan itu ya, saya cuma sebagai kru IO. Saya setiap hari itu pergi sana sini cari teman ya, karena saya percaya bahwa semakin banyak teman
pasti rezeki bertambah juga nih, bisa kecipratan bisnisnya mereka dan lain-lain teman-teman ya. Salah satu orang yang saya ajak ketemu cewek, bukan Grace teman-teman ya, jadi saya tidak kenal Grace saat itu. Cewek saat itu dia punya usaha bisnis kayu, pabrik kayu. Mobilnya keren banget, SLK teman-teman ya, mobilnya SLK. Dia bawa SLK, rumahnya saya lihat sendiri gede banget, dan saya punya ambisi semoga bisa dapat bisnis dari dia. Semoga saya kecipratan bisnis keluarganya dia juga nih. Siapa tahu bisa jual barangnya atau diajarin kerja kayu kan lumayan. Apalagi teman-teman sendiri tahu ya, kalau kita kenalan dengan orang, dia bilang bisnisnya kayu, kelihatannya kayaknya gengsinya gede banget ya, bisnis kayu ya. Nah, itu menjadi salah satu idealis saya teman-teman. Sampai waktu ngopi teman-teman, teman saya itu ternyata ajak satu orang, ya Grace ini. Diajak Grace ini, Grace datang ya jam 2 siang. Ternyata dia datang itu dalam kondisi sedang mau prospek orang lain, tapi masih menunggu, jam tunggu nih. Nah pas jam tunggu dia kosong dong, dia telepon teman saya ini yang cewek, dia datang gabung. Dari jauh dia jalan, saya sudah lihat bahwa wow, cewek ini lumayan juga ya, cantik juga nih cewek ini nih. Terus penampilannya oke juga, bawa tas branded, bling-bling, tangannya banyak perhiasan, berlian dan lain-lain. Wih, keren juga nih cewek. Kok ke meja saya ya, udah dia duduk, ternyata temannya teman saya. Di situ saya ajak kenalan nih, dan saya refleks teman-teman, karena tujuan saya memang ngopi-ngopi itu memang cari bisnis teman-teman. Saya refleks, Grace kamu kerja apa, kamu bisnis apa? Saya tanya bisnis karena penampilan seperti itu tidak mungkin seorang karyawan, dan dia keluarnya jam 2 siang. Marketing bank pun tidak mungkin semewah itu. Marketing bank teman-teman ya, tidak mungkin berpakaian mewah ya. Dia duduk, saya tanya, kamu bisnis apa Grace? Dia bilang Prudential teman-teman. Saat dia bilang Prudential, saya kaget dong teman-teman. Ngapain kamu kerjaan Prudential? Itu yang di dalam hati saya. Kerjaan apa nih? Asuransi kan itu Prudential ya. Nah, terus saya tanya teman-teman, saya orangnya termasuk yang cukup frontal. Saya tanya, Grace ngapain kamu cantik-cantik kerja Prudential, asuransi? Saya bilang gitu. Karena teman-teman di pikiran saya, nggak ada anak muda yang kerja asuransi sukses. Dan asuransi bukan kerjaan untuk anak muda. Itu hanya pekerjaan AI, tante-tante, bapak-bapak, orang pengangguran aja. Kenapa saya punya mindset seperti itu? Ini salah satu pelajaran lah buat kita teman-teman ya. Karena papa saya seorang agen juga, agen bayangan. Bukan di perusahaan Prudential, tapi di perusahaan hijau. Ya, perusahaan hijau. Dan setiap kali agennya datang, leadernya itu kurang lebih 8 tahun lah berbisnis di perusahaan hijau itu. Dia datang naik motor, 8 tahun loh teman-teman, dia datang naik motor, buka helm, buka jaket, duduk di ruang tamu saya, selalu bawa keringat. Penampilannya enggak banget, ya. Dan saya enggak pengen masa depan saya seperti itu. Ketika ngomong asuransi, saya sudah enggak kepikiran sama sekali ya, bahwa karena yang terpikirkan di pikiran saya seperti AI itu. Sedangkan Grace duduk di depan saya dengan penampilan yang 180 derajat berbeda. Saya otomatis ini dong, amazed dong. Wow, ini ada apa nih dengan asuransi? Saya tidak tahu teman-teman. Udah, dia sebut 3 alasan seperti yang teman-teman lihat di layar teman-teman. Alasan yang membuat saya join. Saya tanya, Grace kenapa asuransi? Pertama dia bilang, ini karena potensi income-nya besar banget. Saya bilang sebesar apa? Besar, waktu itu 15 juta saya dapat usia 24, itu udah paling besar di antara teman-teman saya yang juga kerja. Dia bilang besar banget, saya bilang sebesar apa? Dia bilang beberapa nama. Ada yang anak muda, kuliah, income 100 juta per bulan, sudah cicil, sudah punya full fire, sekarang sudah ganti Pajero lagi, dan lain-lain. Dia bilang, yang benar-benar bikin kecantol di saya adalah income-nya dia tunjukin potongan pajaknya Jasper. Teman-teman pada tahu Jasper nggak? Jasper Sugiarto yang badannya besar banget itu loh teman-teman. Ya, itu kakak leader saya. Itu leader yang merekrut si Grace teman-teman. Ya, Jasper Sugiarto. Dia tunjukin potensi, dia tunjukin potongan pajaknya, bukti potong pajaknya Jasper. Oke. Di situ dia tunjukin bulan 4
ya, bulan April teman-teman. Angkanya kalau saya nggak salah ingat 159 juta, ya. Cuma teman-teman, saya sempat lama di MLM, saya sempat besar juga di MLM waktu saya kuliah, ya. Saya tahu bahwa income besar di bisnis seperti ini, bisnis jaringan, bukan sesuatu yang pasti. Maksudnya apa? Kalau di MLM teman-teman ya, teman-teman jangan sampai kemakan nih ya, kemakan iming-iming income besar nih di MLM. MLM teman-teman, ketika income besar, teman-teman coba gertak ya, coba tanyain, nggak usah gertak teman-teman, tanyain aja, coba tunjukin income 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya, ya. Karena income besar di MLM itu cuma sekali masuk teman-teman, ya. Kalau orang bilang pas pairingnya dapat aja, ceting-cetingnya itu loh, ceting itu dapat, itu masuk uangnya. Tapi hal seperti itu kan tidak bisa tiap bulan teman-teman, ya. Saya minta, coba tunjukin saya income 2 bulan sebelumnya dan 1 bulan sebelumnya, saya bilang. Sama Grace ditunjukin teman-teman. Di bulan Mei, 1 bulan setelahnya dia tunjukin 160 juta. Di bulan sebelum, bulan April, bulan Maret, kurang lebih 150 jutaan juga. Di situ saya mikir teman-teman, saya bukan orang malas. Saya rajin banget. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya lakukan, asal bisa jadi duit. Per 4 tahun di Prudential, income bisa segini. Apa nih? Ini bisnis apa sampai bisa kayak gini? Masa Jasper lebih rajin dari saya, sedangkan saya sudah tukar semua waktuku untuk kerjaanku? Gak mungkin lebih rajin dari saya. Andai kata saya join di bisnis ini, 4 tahun saya di bisnis ini, di Prudential, 50% aja dari yang Jasper dapat waktu itu sudah happy banget buat saya. Artinya 80 juta ya, itu sudah happy banget buat saya. Ya udah teman-teman, saya pikir gitu, ya. Ya udah, saya tertarik nih, poin pertama yang Grace bilang, berarti ada sesuatu nih di bisnis ini. Waktu saya pikir seperti itu teman-teman. Yang kedua, dia bilang gini, karena saya tanya lagi teman-teman, apalagi nih yang membuat kamu mau nih berkarir sebagai agen asuransi di Prudential? Dia bilang yang kedua tahun depan saya ke Paris. Saya pikir ke Paris, saya nggak pernah ke Eropa teman-teman. Saya paling jauh itu cuma ke Singapura saat itu teman-teman ya. Bahkan Thailand saya nggak pernah injak juga ya. Malaysia saya nggak pernah injak. Paling jauh Singapura. Tapi saya tahu harga tur ke Eropa kurang lebih berapa. Sekitar 40 juta belum belanja. Saya pikir kalau sampai dia tahun depan ke Paris dan saya mau ikut ke Paris dengan bayar tur, artinya saya harus menabung 3 juta dong per bulan. Belum jalan uang jajannya ya. Saya belum punya rumah, belum punya mobil, belum nikah nih. Ya, saya pikir kalau sampai saya nabung 3 juta, terus pergi jalan-jalan tur ke Eropa, saya upload di Instagram, apa kata teman saya pikir kayak gitu teman-teman. Pasti semua nyinyir teman-teman, ya. Itulah yang namanya selamat pagi dunia tipu-tipu ya, disitulah teman-teman ya. Pasti nyinyir lah, sok kaya lah, BPJS lah, budget pas-pasan, jiwa sosialita, dan saya nggak mau seperti itu teman-teman. Ya, artinya saya pikir enak banget, tahun depan dia ke Paris. Ya, saya tanya, berarti ke Paris ini kamu dapat di luar dari potensi income yang Jasper dapat itu? Dia bilang iya. Jadi Jasper tahun depan sudah pasti ke Paris dan satu negara lain lagi Iswandi, dia bilang gitu. Tapi income itu dia tetap dapat. Saya bilang wow, berarti kalau saya mau ke Eropa tanpa bisnis ini bisa jadi 10 tahunan lebih. Wow, luar biasa nih bisnis ini saat itu saya pikir. Kemudian yang ketiga, yang benar-benar saya bilang, apalagi Grace yang membuat kamu mau join di bisnis ini, berkarir di bisnis ini. Di Sondi yang terakhir ini yang benar-benar enak, karena kita bisa passive income, kebebasan keuangan. Kebebasan keuangan yang dimaksudkan adalah selama ini yang tak cari-cari, seperti MLM. Kita bisa dapat nih income walaupun di suatu saat ya, jikalau kita sudah nggak bisa kerja, saya nggak panjang lebar teman-teman, itu saya cerna, ya saya bawa pulang ke rumah. Saya nggak bilang Grace prospek saya, enggak teman-teman. Grace juga nggak kepikiran prospek saya karena saya tanya terus. Saya pulang teman-teman, saya renungkan teman-teman, saya renungkan baik-baik. Hati saya ini teman-temannya bergejolak. Nah, saat saya keluar dari konstruksi, kemudian saya harus masuk sebagai agen asuransi, nggak banget, gengsinya nggak banget, enggak Tuhan, saya nggak pengen. Tapi seperti ada dua teman-teman, malaikat setan ya, itu setan yang ngomong seperti itu tadi. Malaikat ngomong gini, kamu dari dulu berdoa,
Kamu dari dulu minta sebuah bisnis yang bisa kasih perubahan hidup. Kamu dari dulu minta bisnis yang kasih potensi income besar, yang bukan dari seberapa lama kamu kerja, tapi kamu rajin. Ini udah yang Tuhan kirim. Malaikat ngomong gitu terus teman-teman. Saya bawa bergumul 2 bulan lebih teman-teman ya. 2 bulan lebih. Hingga teman-teman saya putuskan, oke, Tuhan, kalau memang ini jawaban dari kamu, kalau memang ini kiriman dari kamu, tolong kasih peneguhan, tolong kasih bukti Tuhan. Saya bilang seperti itu. Teman-teman, Tuhan jawab tidak setengah-setengah. Ya makanya, saya mau encourage teman-teman, kalau sampai di persimpangan jalan, udah jangan tanya kanan kiri, tanya yang ke atas saja teman-teman ya. Saya tanya ke atas dan dia kasih jawaban seperti ini. Ini literally teman-teman ya, dia kirim jawaban ini melalui seseorang yang terpercaya. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau tanya papa saya. Kenapa papa saya? Karena papa saya yang selalu mendukung setiap apa yang saya melakukan. Tuhan, saya mau tanya papa saya. Apapun jawaban papa saya, itu berarti dari kamu. Saya bilang itu, saya bawa dalam doa. Udah teman-teman, saya telepon papa saya. Saya ingat banget, saya lagi nyetir, saya telepon papa saya. Pak, ada nggak leader di Surabaya? Ya, saya kepengennya join di perusahaan hijau aja teman-teman, bukan di Prudential. Karena papa saya di perusahaan hijau. Pak, ada nggak orang leader di Surabaya yang bisa bantu saya kalau saya mau kerjakan bisnis ini, asuransi ini? Papa saya jawabannya gini, karena dasar agen bayangan teman-teman ya. Saya bilang seperti ini, saya nggak ngerti nak, kamu telepon aja AI ini, AI yang bau keringat itu loh teman-teman ya. Udah saya telepon teman-teman ya. AI, ada nggak nih? Pertanyaan saya sama, leader yang bisa bimbing saya di Surabaya. Ada nggak kantor yang saya bisa pakai untuk saya berkembang di Surabaya? AI ini bilang seperti ini teman-teman. Oh Allah Iswandi, kalau misalnya kalau misalnya perusahaan hijau ya, kita nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau kamu mau join di bawahnya papamu, ya saya ajarin kamu dari Makassar by telepon. Atau misalnya pas kamu ke Makassar saya ajarin. Atau kalau ada waktu saya ke sana saya ajarin kamu Iswandi. Saya mikir begini teman-teman, mati dong kalau kayak gitu. Berarti saya hanya bisa berkembang kalau dia ada di Surabaya, atau berdasarkan ya kapan saya balik Makassar atau dia ke Surabaya. Saya pikir gitu teman-teman. Saya nggak mau karena juga dulu waktu MLM tidak ada kantor, tidak ada tim kerja ya, tidak ada support system ya. Seperti malam ini kelas-kelas seperti ini tidak pernah ada di MLM itu. Dan ini harus saya ulangin lagi nih di bisnis yang saya mau tekuni nih, asuransi ini. Waduh, berat juga ya, berarti harus jualan sendiri, rekrut sendiri, ngepinterin tim sendiri, memotivasi sendiri. Wih, ya kerja Rodi namanya nih. Kalau saya pikir kayak gitu teman-teman. Udah, terus dia bilang gini, saya bilang gini teman-teman ke AI nih, oh gitu ya AI. Ya udah deh saya pikir dulu AI, soalnya ada teman yang nawarin nih kerja asuransi. Tapi saya pikirkan papa juga asuransi, jadi saya join aja di papa. Saya bilang itu. AI itu tanya seperti ini teman-teman, ya. Emangnya perusahaan apa yang nawari kamu? Temanmu itu di perusahaan apa Iswandi? Saya bilang Prudential AI. Teman-teman tahu nggak, 8 tahun kerja di perusahaan hijau bisa jawab seperti ini. Oh, kalau Prudential, ini jawabannya dan menurutku ini benar-benar jawaban dari Tuhan. Oh, kalau di Prudential, asal kamu lihat orangnya aja, kamu benar teman-teman ya, orangnya benar. Kalau kamu lihat orangnya benar, udah nggak apa-apa kamu join situ aja. Saya lebih dukung kamu join sana. Karena dengan di Prudential, kamu bisa lebih cepat daripada di perusahaan hijau ini. Teman-teman, saya langsung ingat doa saya minta sama Tuhan kasih jawaban. Menurut saya, untuk orang yang bukan di Prudential, jawab ini kompetitor loh teman-teman, bisa kasih saran seperti itu. Saya benar-benar kena, teman-teman, saya benar-benar anggap bahwa itu dari Tuhan, dan saya langsung saat itu juga hubungi Grace. Grace, saya tertarik sama bisnismu. Grace, selama ini saya chat kamu, jadi sementara saya galau, saya chat Grace teman-teman, saya WhatsApp, Instagram ya, saya chat terus teman-teman, karena saya mau tahu tentang bisnisnya, bukan mau deketin dia. Ternyata teman-teman setelah saya join, Grace bilang, Iswandi selama ini saya pikir kamu deketin saya loh teman-teman. Iswandi dia bilang gitu ya. Nah saya bilang, Grace saya mau tahu bisnismu, saya sepertinya mau join. Grace juga cukup kaget, karena dari awal dia nggak kepikiran untuk ngerekrut teman-teman
ya. Jadi ya udah janjian. Jadi saya minta join bukan karena komisi, saya minta join bukan karena hitung-hitungan 5 tahun 100 juta, bukan teman-teman. Tapi saya komisi saya mau join itu karena 3 hal yang Grace bilang ini teman-teman ya. Dan di situ saya bilang, Grace tolong jelaskan saya detail komisi dari Prudential ini seperti apa. Akhirnya saya memutuskan untuk join ya di 2017 teman-teman ya. Ini salah satu hal teman-teman yang masuk ke dalam pergumulan saya, bahwa hal yang baik tidak ada yang instan. Ya, saya berdoa sama Tuhan bahwa kalau sampai nih saya lakukan Prudential, kalau sampai saya memutuskan untuk join di bisnis ini, Tuhan tolong tunjukkan, Tuhan tolong nih bimbing saya, kasih kekuatan. Saya nggak mau ini cuma coba-coba. Karena usia saya 24, menurut saya sudah tua banget. Yang lebih tua dari saya, ya, ingat teman-teman, waktu jalan cepat banget loh ya. 24 saya berpikir bahwa saya sudah tua banget nih. Jadi kalau sampai saya join di sini, saya harus bisa diproses teman-teman ya. Segala sesuatu yang baik butuh yang namanya proses. Ya. Apakah saya mau sabar untuk diproses? Saya doakan itu teman-teman, bahwa saya nggak mau saya join 2 tahun coba-coba, usia saya 27 saya keluar lagi, kapan saya sukses? Jadi kalau sampai saya memutuskan untuk join, ya ini berarti pilihan terakhir saya. Kalau sampai saya memutuskan untuk join, ya berarti tidak ada kata out sampai benar-benar saya yang sukses, saya sudah ada pegangan lain atau apapun itu, tidak ada kata out. Harus join berarti harus sukses di bisnis ini. Kunci sukses, ya karena saya dulu MLM, itu bukan hal yang baik teman-teman ya, enggak jangka panjang banget, bisa instan. Di sini jangka panjang bisa instan, tapi saya mau bilangin bahwa semua yang baik itu butuh proses. Jadi saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih tenaga nih, kasih kekuatan untuk diproses, teman-teman ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk join 2017 bulan 7 tanggal 7 teman-teman. Jadi seminggu lalu kurang lebih itu pas 5 tahun saya di Prudential teman-teman ya. Nah, pada saat saya join teman-teman, saya foto dong. Cekrek. Karena saya ingat banget di MRT teman-teman ya. Saya kan di MRT teman-teman ya, MRT Group diajarkan. Iswandi, pokoknya orang taunya kamu bikin bagaimana mindset orang melihat kamu, brandingnya sudah bukan IO, tapi Prudential, asuransi. Lihat Iswandi, ingat asuransi. Lihat asuransi, lihat Prudential, ingat Iswandi. Ini juga saya dapat ilmu ini ya teman-teman ya. Saya dibilangin sama David Rudianto teman-teman ya. Nah, David Rudianto waktu itu menurut saya sampai sekarang ya teman-teman ya, gila nih, ini keren banget nih orang ini nih, muda, luar biasa, sukses ya. Ya keren banget lah David Rudianto. Jadi saya dipertemukan dengan David Rudianto oleh Grace teman-teman ya. Jadi jadi si David bilang ini, Iswandi pokoknya kita di bisnis ini kunci suksesnya, orang lihat Iswandi ingat Prudential, orang lihat Prudential atau asuransi ingatnya Iswandi. Udah teman-teman, saya dengan polosnya ambil kartu AJ saya dengan bangganya saya foto, cekrek, saya masukkan di Instagram. Teman-teman, efek sosial ketika bisnis join bisnis ini, teman-teman tahu nggak? Di saat saya post itu teman-teman, di saat saya post Instastory sampai titik-titik tentang asuransi, apapun tentang asuransi saya post aja. Pokoknya bikin orang jadi suka nih, bikin orang jadi lihat Iswandi ingat asuransi teman-teman. Ya, teman-teman tahu nggak efek sosialnya apa teman-teman? Saya dijauhin, follower saya nggak naik, malahan turun sampai sekitar 50 orang. Pada takut di prospek kali ya. Turun teman-teman, follower saya turun. Tapi saya tahu teman-teman, dari awal saya sudah tahu ini mirip MLM lah. Dulu saya MLM juga kayak gini kok. Jadi ya memang namanya proses lah. Ya memang ini yang harus dilaluin kan. Saya tanya Grace juga bilang orang-orang itu nggak suka di prospek lah, apalah, pokoknya mindsetnya itu takut di prospek apa dan lain. Jadi saya waktu itu turun. Segini banget ya kerjaan ini ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Dengan saya ngepost itu juga ada teman saya ya. Teman main saya selama ini yang lupa saya prospek malah kontak, Iswandi kamu sekarang di asuransi ya, aku mau buka dong. Sampai sekarang masih sama saya teman-teman, masih jadi nasabah saya, masih enforce polisnya ya. Itu salah satu nasabah pertama saya, minta di prospek. Saya prospek premi 1 juta, mau teman-teman, oke, masuk dan lain-lain. Intinya teman-teman, saya mau bilang bahwa lebih baik banyak yang unfollow, ya lebih baik banyak yang unfollow daripada nih
orang-orang yang kita nggak sempat prospek atau lupa prospek malah ambil di orang lain, teman-teman. Karena itu juga yang saya alamin. Ketika saya lupa prospek, orang ini ternyata dia ambil orang lain dan dia bilang, Iswan, ini saya nggak tahu kalau kamu sekarang di asuransi. Coba dari dulu saya post, coba dari dulu, dari awal saya bikin dia notice bahwa saya di asuransi, dia tahu bahwa saya di asuransi. Mungkin teman-temannya dia sudah ambil di saya, teman-teman. Ya, lebih baik, lebih sakit hati kok orang lain bilang bahwa saya baru ambil minggu lalu, saya baru tanda tangan minggu lalu di orang lain daripada dijauhin orang. Lebih sakit hati dibilang seperti itu, teman-teman, ya. Jadi efek sosial teman-teman yang baru join di sini, ya, itu sudah jadi proses. Sudah pasti semua leader-leader, orang-orang yang lama di bisnis ini, sudah pasti pernah melewati itu. Tapi teman-teman, saya mau bilang bahwa followers itu turun cuma 6 bulan. Lewat 6 bulan itu teman-teman, yang kemarin unfollow, pelan-pelan unfollow. Pelan-pelan saya lihat, loh kok ini orang follow lagi, orang ini kok follow lagi. Ternyata dia unfollow pada saat saya join di Prudential. Ya, pelan-pelan naik lagi kok, naik lagi, teman-teman. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan lah, itu memang prosesnya, teman-teman, dan akan balik kok. Jadi sesuatu yang sudah pasti terjadi nih, di unfollow, dijauhi, itu sudah pasti. Tapi by the time itu semua akan balik lagi kok. Jadi jangan terlalu dipikirkan untuk hal itu. Kadang kan agent baru yang baru join di bisnis ini suka overthinking, gini banget ya bisnis ini ya sampai dijauhin orang lah, menjijikan banget ya sampai segitunya ya, dan lain-lain, teman-temannya. Udah, itu memang prosesnya di situ. Ya. Kemudian proses apa lagi nih yang saya lalui, teman-teman ya? Ya, saya bukan orang canvassing, ya. Cuma saya mau tahu gimana rasanya canvassing. Saya join kelas di MRT, namanya kelas canvassing, teman-teman ya. Kita canvassing bareng ke jalan apa ya waktu itu ya, Arjuna kalau nggak salah, ke toko-toko. Ini foto yang di sebelah kiri itu foto waktu saya canvassing, teman-teman ya, penampilan saya waktu canvassing sebelah kanan itu, teman-teman ya. Jadi saya juga belajar canvassing walaupun tidak ada yang ambil, tapi yang memang saya join kelas itu mau tahu nih rasanya canvassing seperti apa. Jadi saya selama ini bisnis ini nggak pernah closing dari yang namanya canvassing, teman-teman ya. Semua pure teman ya. Kalaupun ya canvassing, yang saya lakukan canvassing, saya suka canvassing ya. Yang saya lakukan adalah canvassing cari teman, bukan canvassing prospek ya. Jadi canvassing itu kan orang kenal, nggak dikenal dibuat jadi kenal, bukan untuk ditawarin. Tapi saya mau berteman dengan dia, saya mau dapat Instagramnya dia, dari situ saya proses nih. Ini bahan baku saya proses sampai jadi nasabah ya. Sampai sekarang saya masih canvassing juga, cari teman baru. Jadi selama ini teman-teman, saya ngerekrut orang juga, saya selalu bilang seperti ini, bro, menurut kamu orang sosial atau bukan? Kamu suka bersosialisasi atau bukan? Kamu gampang nggak dapat teman baru? Kalau dia bilang iya, saya bilang, bro, kalau kamu tahu dirimu seperti itu, bisnis ini sudah paling bagus. Karena kamu nggak bakal susah di bisnis ini, selalu ada aja. Kuncinya satu, kamu orang sosialisasi, orang yang pintar bersosialisasi, orang yang gampang cari teman baru, kamu nggak mungkin susah di bisnis ini, kamu sudah pasti sukses. Ya, menurut saya seperti itu, bahwa bisnis ini bisnis manusia, teman-teman. Ya, sehingga kita harus punya skill sosialisasi yang tinggi, teman-teman. Jadi hal itu saya tanamkan dari awal nih sama agen-agen saya, bahwa kuncinya di situ aja nih. Kalau kamu tahu kamu teknik komunikasimu kurang bagus, teknik sosialisasimu kurang bagus, belajar kalau gitu. Karena itu kuncinya nih kalau mau sukses di bisnis ini. Baik itu by tim, rekrut atau jualan, semuanya adalah kemampuan untuk sosialisasi dan komunikasi. Jadi kalau memang tahu itu kurang, tapi kamu punya kemauan, ya belajar di situ. Teknik itu kamu pelajari dengan baik. Itu yang dari awal saya tanamkan di pikiran para tim saya, teman-teman ya. 2018-2021 gagal start club. Ini proses, teman-teman ya, proses yang saya lewati, teman-teman ya. Dan saya selalu bilang bahwa proses itu bersifat netral, teman-teman. Saya lupa bilang di awal. Proses itu bersifat netral. Maksudnya apa bersifat netral? Proses itu bisa diartikan positif ataupun negatif. Ya sudah banyak ya cerita seperti itu ya, positif ataupun negatif. Maksudnya seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang di awal, efek sosial ketika join bisnis ini. Saya mau artikan ini negatif. Bisnis ini gitu banget ya, apa dan lain-lain, bisa juga, teman-teman. Akhirnya saya stop pengaruh. Kalaupun nggak stop, teman-teman, kalaupun saya tetap jalankan bisnis ini, tapi dengan pikiran bahwa bisnis ini menjijikkan banget ya, sampai saya dijauhin orang ya. Itu yang saya pakai di kepala saya, misalnya, teman-teman ya. Secara sadar nggak sadar, teman-teman, aktivitas saya di lapangan, contoh saya ketika mau merekrut orang,
karena di pikiran saya bisnis ini menjijikkan. Saya tahu teman-teman, orang itu nggak bakal join pasti. Karena apa yang kita katakan, aura kita sudah tunjukkan bahwa ini negatif. Ya, tapi saya mengartikan berbeda teman-teman. Waktu dijauhi orang teman-teman, saya mengartikan seperti ini. Memang ini prosesnya. Semua Jasper pun bisa 160 juta 4 tahun di bisnis ini, juga dijauhin orang kok di awal-awal. Ya, contoh Genovi, Koweli ya di sini ya, dijauhin orang juga pasti di awal-awal. Itu memang prosesnya, nggak ada lagi teman-teman. Itu sudah pasti dilewatin. Jadi ya udah kita terima aja. Hal itu berarti kalau sampai nggak dijauhi orang itu salah. Justru karena dijauhin orang pertanda bahwa kita melakukan bisnis ini dan benar. Ya, di 2018 dan 2021 saya gagal Star Club. Kenapa saya bilang gagal Star Club? Ya, kenapa saya bilang saya nggak Star Club? Karena apa teman-teman? Ada satu case sudah tanda tangan di 2018 dulu saya cerita. Ya, 2018 saya kejar menjadi AAD. Ya, dari 2018 saya kejar menjadi AAD. Saya mau satu case ini sudah tanda tangan. Kalau case ini issued, API-nya 120 juta dan itu case terbesar saya teman-teman ya di tahun itu ya. Kalau case ini issued, saya pasti Star Club waktu itu. Star Club kemana ya? Ke Berlin kalau nggak salah teman-teman. Bukan Berlin. Iya. Ya, kalau saya Star Club, saya ke Berlin teman-teman. Tapi nggak Star Club. Kenapa? Karena setelah tanda tangan, AI ini luar kota teman-teman. 5 jam dari luar kota ke Surabaya, dia sudah datang untuk medical check up. Diambil PPH 6 juta waktu itu teman-teman ya. PPH yang plan 6 juta, belum PPH plus teman-teman ya. Diambil itu. Itu di Desember minggu kedua. Dia sudah di Surabaya. Surabaya untuk apa? Besoknya itu sudah harus medical check up dengan saya. Medical check up-nya teman-teman cuma tes urin dan LPK. Ketemu dokter dan tes urin. Dan saya tahu pasti ini tembus. Kalau sampai tes urin pasti tembus. Karena orangnya sangat sehat. Saya tahu penampilannya keren. Penampilannya itu udah benar-benar, wah orang ini benar-benar menjaga kesehatan nih. Ya, dia tanda tangan sudah teman-teman semuanya dan lain-lain sudah di Surabaya. Malam H-1 ya, sore-sore chat. AI besok ya siap ya. Puasa jangan lupa minum air yang banyak AI ya. Jaga makan dulu, jangan makan aneh-aneh, saya bilang gitu. Ya masih agent teman-teman. Teman-teman tahu jam 11 malam ya. AI-nya waktu sore bilang, iya siap saya sudah di Surabaya, sampai ketemu besok ya, nggak usah jemput AI di antar supir gini. Ya, malamnya dia chat, Iswandi kamu sudah tidur belum? Saya bilang, AI belum bisa. Saya tanya teman-teman, AI nggak bisa tidur ya? Udah AI nggak usah dipikirkan, besok itu aman kok, cuma tes urin, gampang, pasti lulus, saya bilang gitu. Bukan Iswandi, AI jawab bukan Iswandi, AI ini habis ke toilet, AI datang bulan, teman-teman. Agent baru polos teman-teman. Bentar AI. Bentar. Saya telepon ke Jasper. Nasabahku ini datang bulan. Bisa kan besok medical check up, tes urin? Ko Jasper bilang, Iswandi nggak bisa. Dari datang bulan sampai selesai ya, sampai bisa tes itu paling tidak 2 minggu. Karena kenapa 2 minggu? Datang mulai seminggu, sisanya itu kan masih ada darah. Biar bersih dulu. Kalau tidak hasilnya pasti jelek. Dia bilang gitu. Nggak bisa tes Iswandi, dia bilang gitu. Karena masih ada darahnya. Teman-teman nggak bisa issue teman-teman. Akhirnya issue di 2019 ya, nggak jadi Star Club. Akhirnya finish cuma kurang lebih 500 jutaan teman-teman. Waktu itu Star Club kurang lebih 650 juta, saya lupa juga teman-teman ya. Intinya nggak jadi Star Club gara-gara hal itu. Tapi bukan saya nggak lakukan apa-apa, saya masih terus kejar teman-teman. Saya masih terus coba cari yang lain dan tetap tidak dapat ya, karena dari awal memang sudah mindset, wah akhirnya Star Club nih gara-gara case ini. Ternyata gagal teman-teman ya. Di 2021 tahun kemarin, orang yang sama teman-teman, saya ingat banget udah AI ini teman-teman. Akhirnya ya, jadi polis PPH-nya itu waktu ditawarin upgrade, ya kan ada isi upgrade teman-teman, dia juga dapat dari PPH 6 juta naik jadi Diamond opsi 1 ya, Diamond opsi 1. Saya tawarin lah, premi naik 750.000, dia tanda tangan. Premi dari 10 juta jadi 10.750.000, produk plan Diamond, dia tanda tangan. Ya, itu di bulan September 2020 dia tanda tangan. Terus saya seiring berjalannya waktu saya berpikir teman-teman, bahaya juga ya plan Diamond opsi 1 dia bayar 10 juta. Terus kalau tiba-tiba dia butuh masuk rumah sakit, tapi rumah sakit itu kamar one bed-nya lagi penuh nih.
di Surabaya nih atau Jakarta, Indonesia aja lagi penuh nih, susah juga ya, nanti ngomel lagi orangnya nih, bahaya nih. Kayaknya lebih bagus, kayaknya saya lebih fair, saya bilang kayaknya saya lebih fair kalau misalnya ini diturunkan ke Gold B opsi 2, preminya turun banyak teman-teman. Tapi saya sudah bertekad bahwa enggak, pokoknya kepentingan nasabah nomor 1, bukan omset saya nomor 1, kepentingan nasabah nomor 1. Udah, saya datang lah, saya nyetir pagi-pagi 5 jam ke kota itu ya, untuk ceritakan nih di bulan untuk ceritakan bahwa AI lebih baik turun, lebih aman daripada Diamond opsi 1. Saya ceritakan lah kenapa. Itu di bulan 10 teman-teman 2021 ya. Cerita, udah selesai cerita, AI-nya oke, Iswandi dari 10.750.000 turun jadi 8,5 juta teman-teman ya. Opsi 2 Gold B, ambil ya. Teman-teman, saya datang ke sana nggak kepikiran untuk prospek. Saya benar-benar datang dengan tulus untuk menawarkan solusi terbaik, untuk menawarkan jalan, maksudnya kasih biar dia dapat produk yang the best lah, dengan uang yang dikeluarkan jauh lebih optimal lah. Itu tujuan saya datang. Pada saat saya datang teman-teman, AI-nya nyeletuk. Iswandi, kemarin ada keponakan saya datang sini dengan leadernya, dia bilang gitu. Dia tawarin produk Iswandi, tapi saya bilang saya sudah ambil produk cukup besar di Iswandi 10 juta per bulan. Enggak, dulu saya nggak tambah dulu, dia bilang gitu teman-teman ya. Udah teman-teman, AI-nya nyeletuk lagi. Dia setelah cerita tuh dia bilang gini, itu produk apa sih Iswandi? Dia tawarin pokoknya bayar 5 tahun katanya untuk anak lah, untuk kasih anak lah nanti. Sudah teman-teman, udah saya dengan polos cerita, oh ya AI, ada produk baru memang dari Prudential ya, namanya Perwarisan AI. Tapi saya tahu AI ini teman-teman, dia anaknya baru dinikahkan di Bali, habis 2M ya, di Bali mewah banget dia acaranya, 2M habis, dia baru bangunkan anaknya rumah ya di kota kecil. Ya, tanah sudah ada, bangunan sudah ada, rombak dekorat, rombak interior dan lain-lain habis 2M setengah. Jadi sudah 4M setengah. Saya bilang gini, AI, saya tahu AI habis keluar uang banyak. Anak habis gini-gini, habis bangunan rumah dan lain-lain. Makanya saya cerita ini bukan untuk AI ambil, saya bilang gitu. Saya lempar kembali ke dia teman-teman. AI nggak usah ambil, AI tanya jadi saya cerita. Ada produk baru, Perwarisan namanya, bayar 5 tahun. Ya, itu tujuannya kasih warisan buat anak. Kenapa produk ini bagus banget AI? Karena seperti ini. Produk ini produk mutakhir dari Prudential. Di saat produk ini diluncurkan, semua perusahaan asuransi tidak ada satupun ya, tidak miss. Semua kaget kok bisa produk ini semurah ini. Sampai petinggi kita, ya petinggi kita maksudnya yang saya maksud itu Pak Rusli ya, sampai Pak Rusli CAO-nya kita ditelepon oleh para petinggi-petinggi asuransi lain, ditanyain seperti ini, bro, produk perwarisanmu nggak salah bikin kah, produk perwarisanmu nggak salah hitung kah, kok bisa murah sekali, murahnya teman-teman, kalau dibandingkan murahnya itu murah banget dibandingkan perusahaan lain punya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, Pak Ruslinya jawab seperti ini AI, petinggi kita jawab seperti ini AI. Kalau memang salah hitung, mungkin yang kamu katakan benar, mungkin kita salah hitung. Tapi pesan saya, kalau sampai salah hitung, cepat-cepat kamu ambil. Karena kalau sampai dibenerin, berarti sudah mahal dong, kamu nggak bisa ambil. Mumpung murah, kamu ambil. AI nggak usah ambil sekarang. Tapi sebenarnya ini kesempatan bagus banget AI, karena produk ini dalam kondisi salah hitung. Jadi kalau sampai sudah dibenerin tapi AI sudah terlanjur ambil, AI kan sudah dapat kontraknya nih, premi yang tertulis itu aja yang AI bayar, nggak bakal dinaikkan juga nih, karena ternyata salah hitung nih, kemudian premi naik. AI sudah ambil yang murah nih, preminya masih murah, jadi AI nggak bakal disuruh naikkan premi. Jadi sebenarnya bagus banget, tapi AI nggak usah ambil. Terus dia bilang gini teman-teman, emang produknya seperti apa Iswandi? Udah teman-teman, saya boleh ini nggak ya, coret-coret ya, bentar ya, saya share screen dulu, oke. Saya tulis seperti ini. Dia tanya teman-teman, loh Iswandi emang produknya seperti apa? Nah, ini cara saya prospek AI itu teman-teman ya. Dia bilang gini, AI, contoh ya, AI kan sekarang sudah punya semuanya lah, anak semua udah gede-gede juga.
Satu sudah nikah, tiga lainnya belum nikah, tapi AI pasti sudah ada biayanya semua untuk nikah dan lain-lain. AI punya toko, dia supermarket teman-temannya. AI punya toko berpuluh-puluh cabang juga, semua udah selesai nih. AI cari duit sekarang, tujuannya untuk apa sih? Ujung-ujungnya buat siapa? Dia diam. Dia bilang, ya untuk investasi properti. Iya. Ujung-ujungnya buat siapa? Ya, buat anak nggak sih, AI? Iya, buat anak sih. Saya bilang, AI lihat ya. Contoh, AI beli properti. Ini simple teman-teman, semua pasti sudah pernah dengar. Misalnya AI beli properti, ya, properti. Ambil kata nilainya nih, nilainya 5M. AI bayar berapa sih? Kalau AI cash, otomatis keluar berapa AI? Dia bilang teman-teman, 5,5M is. Ya, kenapa 5,5M? 500-nya 10% itu kan untuk biaya lain-lain, BPHTB, pajak, notaris, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, oke, kalau kita KPR AI, bayar berapa? Oh, kalau KPR udah nggak usah, is besar banget pasti. Oh, berarti bisa 10M AI ya? Ya bisa jadi 10M is, tergantung berapa lama diambil. Oke AI. Andai kata properti 5M ini dengan nilai 5M mau diturunkan ke anak, apa yang kita harus bayar AI? Anak terima langsung 5M atau apa nih AI? Dia jawab teman-teman, oh enggak is, dia harus bayar pajak. Kemudian kira-kira berapa lama AI baru anak bisa terima lah 5M-nya? Ya tunggu laku, dia bilang, tunggu laku. Oh berarti jual dulu ya, jual dulu. AI tahu nggak? Saya bilang, AI tahu nggak? Kalaupun memang ini turun ke anak, kalau sudah nggak ada, AI nggak ada, ini 5M nggak langsung turun. Paling cepat itu 6 bulan baru bisa turun anak jual. Oh iya benar is, benar-benar. Saya ada kasus gitu, sepupu saya gini-gini, dia cerita teman-teman. Nah, produknya Prudential itu perwarisan. Contoh dengan nilai yang sama 5M ya. AI cukup bayar ya. Teman-teman saya sebelumnya belum hitung. Saya nggak persiapkan ini teman-teman. Cuma saya tahu kurang lebih usia 55 itu kalau cewek kurang lebih ya 30-40% lah. Saya bilang AI bayar cukup 40% aja. Dia bingung teman-teman. Hah? Dia mulai kepalanya ke kiri, ke kanan teman-teman, dia lihat. Hah? Bentar, maksudnya gimana Is? Iya, AI bayar 40% aja, berarti bayarnya cuma 2M aja. Hah? Dia tanya, hah? Nggak salah. Saya dapat aset 5M untuk anak, saya bayar 2 miliar, dia bilang gitu. Iya, dan AI ini tidak harus di cash, ini bisa dicicil 5 tahun AI. Hah? Nggak salah kamu Is? Tanpa bunga, saya bilang, tanpa bunga. Jadi per tahunnya paling ya 400 juta per tahun, saya bilang gitu. Teman-teman, ini saya keluarkan dengan nothing tulus ya. Saya cuma cerita aja ke dia. Saya tidak ada pikiran untuk closingin dia saat itu dan lain-lain. Tidak ada teman-teman, karena saya datang di sana pure untuk nawari dia solusi yang terbaik dari PPH-nya itu. Ya, kasih tahu dia hal baru lah gitu loh. Nah, ini dia tanya, jadi saya jelaskan. Teman-teman, singkat cerita, AI itu tertarik. Saya live-nya. Singkat cerita teman-teman, AI itu tertarik. Gila Is, ini bagus banget Is, dia bilang gitu. Tapi Is, barusan bulan lalu, AI ini baru bayar premi Manulife, dia bilang gitu. AI bayar 400 juta per tahun. Teman-teman, saya membatin gini teman-teman, dalam hati saya, waduh, saya kelewatan nih nasabah saya, berarti selama ini saya malas nih, sampai nasabah saya yang dekat sama saya pun kelewatan nih, bisa ambil di tempat lain. Waduh, Izwan ini memang produkmu bagus sih, tapi nggak bisa kalau AI kamu suruh bayar 400 juta di depan, nggak bisa dicicil ya Izwan di bulanan ya. Loh, AI ini bisa bulanan. Loh, bisa bulanan, berapa dong kalau per bulan Iswandi? Dia bilang gitu. Berapa kalau per bulan Iswandi? Saya bilang kalau per bulan kurang lebih 30 jutaan. Kalau 30 juta saya bisa. Saya mau nih produk. Saya pikir-pikir dulu tapi saya tertarik. Dia bilang gitu Iswandi. Teman, akhirnya wih. Wow. Sedangkan sepupu keponakannya datang teman-teman nawarin perwarisan. AI bantu-bantulah. Leader teman-teman datang ngomong juga. Iya bantu-bantulah keponakannya AI, buka lah 2 jutaan lah per bulan lah, ngomong gitu teman-teman, bantu-bantulah. Bantu 2 juta per bulan, tidak dikeluarin teman-teman. Produk yang sama, ya,
Dia malah ambil 35 jutaan, teman-teman. Singkat cerita, saya pulang nih, saya nyetir, dia belum closing, teman-teman. Selama saya nyetir, saya minta, teman-teman, saya berdoa 5 jam saya nyetir itu full, saya putar lagu gereja, teman-teman ya. Itu detik-detik terakhir ya teman-teman ya, maksudnya ini kalau mau ambil ya cepetan, karena supaya bisa shoot di tahun itu bisa dapat inilah start production club lah juga toh. Nah, saya berdoa, saya bawa dalam doa, selama nyetir saya berdoa, teman-teman tahu efeknya sampai gimana. Doanya itu benar-benar sampai energinya keluar, teman-teman. Sampai kepala ini ya, rambut ya, berdiri semua di belakang, teman-teman. Kerasa kayak merinding, kayak itu benar-benar kayak itu powernya gede banget lah. Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak pernah meminta, tapi please kali ini saya minta, tolong kasihkan saya polisi ini. Tolong kasihkan saya polisi ini Tuhan. Saya mau banget Tuhan polisi ini, saya bilang. Kalau memang ini dari kamu Tuhan, karena saya selama ini berdoa bahwa saya mau Star Club tahun ini. Kalau memang ini dari kamu, tolong lancarkan semuanya Tuhan. Teman-teman tahu, akhirnya AI ini ambil. Ya ambil, saat datang, saya sudah persiapkan semua teman-teman. Semua sudah saya persiapkan, AI tinggal tanda tangan. Preminya jadinya 5 miliar itu, preminya cuma 27 sekian teman-teman, 27 juta sekian lah per bulan, 5 tahunan teman-teman ya. Waktu mau tanda tangan, AI-nya tanya, Iswandi, kalau 6 miliar preminya berapa ya? Saya hitung, oh kalau 6 miliar preminya 35 juta AI per bulan. Oh iya Iswandi, ya udah yang ini aja, yang 35 juta. Di mana-mana kita prospek selalu nasabah minta turun. Ini kita prospek sudah waktunya tanda tangan bayar, nasabah minta naik, teman-teman. Itu kalau bukan dari Tuhan, dari mana lagi? Setuju nggak? Jadi teman-teman, akhirnya diambil yang 35 juta sekian. Itu di bulan November. Tanda tangan. Tanda tangan, seperti yang tadi saya bilang bahwa tahun ini benar-benar, tahun 2021, itu saya gagal Star Club. Kenapa? Karena yang dia tanda tangan akhirnya nggak issue juga tahun itu, teman-teman. Hal sama lagi terjadi, ya. Apa? Bentar ya, kok nggak keluar ya? Oh, ini nih. Hal sama lagi terjadi, teman-teman. Dia medical check up. Medical check up-nya gampang dan semua beres. Hal yang simple membuat tidak issue. Apa? Di urinnya itu ada kandungan AFP-nya cukup tinggi, kandungan penanda tumor lah, apa dan lain-lain. Akhirnya minta di USG, nasabah luar kota, berat teman-teman. 31 Desember, ya kita push sampai ke pusat, nggak bisa. Dia harus USG. USG nasabah sudah kirimin USG 5 bulan kemarin, kirim ke pusat tanggal 31 langsung kirim, ya langsung kirim by email langsung ke pusat, nggak bisa issue. Karena apa? Karena AFP yang sekarang kan tinggi Pak, berarti yang kita mau USG itu saat ini, bukan 5 bulan lalu. Ini gagal teman-teman, gagal Star Club. Dapatnya di 2021 cuma PPC teman-teman, PPC producer dan Star Club leader ya. Cuma saya ingat teman-teman, saya ingat dari dulu sejak kejadian 2018 saya dapat ilmu bahwa kalau memang kita sudah lakukan yang terbaik tapi kemudian gagal, ya asal kita sudah lakukan yang terbaik all out dan akhirnya tidak jadi, itu bukan waktunya lah kalau saya bilang. Memang Tuhan belum mau kasih kita karena ada sesuatu yang lebih besar. Kita di sini, sudut pandang kita cuma di sini tingginya. Tuhan di sini teman-teman, dia bisa lihat lebih tinggi lagi, lebih lebar. Kita cuma lihat tahun ini nggak Star Club, kita cuma lihat tahun ini nggak prestasi. Tapi Tuhan tahu, dia mempersiapkan kita untuk tahun depan, teman-teman. Di 2018 saya nggak issue-nya di 2019. Saya ingat itu case yang besar, satu-satunya case saya yang besar di tahun itu, di 2019 issue-nya. Itu yang mengantar saya akhirnya dapat PCC, teman-teman, PCC leader dari situ, teman-teman. Karena case itu. Ya, jadi Tuhan tidak kasih Star Club Berlin, tapi dia kasihnya PCC leader. Tuhan tidak kasih jalan-jalan ke Berlin, tapi Tuhan kasihnya 2 tiket Copenhagen, 2 tiket Oslo, teman-teman. Ya, dan 1 tiket PC dan 1 tiket Star Club juga waktu itu. Copenhagen jadi 3 tiket saya dapat di tahun, 5 tiket saya dapat di 2019 karena case itu. Jadi saya memang sudah berdamai di 2021 juga saya memutuskan di akhir tahun berarti memang bukan waktunya. Teman-teman, di 2022 AI itu datang untuk USG. Hari ini USG, besok approve, dia punya polis teman-teman. Approve-nya di saat bonanza teman-teman.
Ya, jadi yang saya bisa lihat bahwa kalau saya ngotot, kalau dari awal saya menggerutu, saya punya ini teman-teman, saya punya hak juga kok. Saya bilang seperti ini misalnya ya, kalau saya mau ya, saya bilang gini ke Cik Iren. Kenapa Cik Iren? Karena Cik Iren yang bisa bantu untuk issue teman-teman, untuk nge-push ke pusat. Ya, saya bisa bilang gini ke Cik Iren, Cik, percuma dong saya kerja keras. Kalau perusahaan kayak gini, kita sudah kerja setengah mati, mbok pikir gampang. Cik Iren pikir gampang, suruh orang closing segede ini, tapi ujung-ujungnya nggak bisa dipakai USG yang lalu. Padahal kan bilangnya selama ini kalau USG 6 bulan, hasil lab 6 bulan yang lalu masih bisa pakai. Kok sekarang hasilnya beda, Cek? Kalau saya menggerutu, menuntut dan menyalahkan ya, playing victim teman-teman ya, playing victim story itu teman-teman ya. Ya mungkin Tuhan kasih rezeki yang beda, mungkin tidak dibikin issue ke sini teman-teman. Teman-teman yang saya bilang tanggal 8 dia USG, tanggal 9 issue. Approve, dan akhirnya langsung bayar, langsung issue kena bonansa 40% teman-teman. Sekitar, jadi pokoknya langsung 550 juta lah di bulan Januari itu. Nah, saya di 2021 saya sudah berdamai, saya bilang ke Ko Jasper dan Cairen, Ko Jasper soalnya udah bilang, kamu tahun ini harus start club. Saya bilang, sorry, janjiku start club tidak dapat untuk produser. Saya cuma bisa kasih kamu start club leader, saya bilang gitu. Bukan saya nggak berusaha, tapi saya mau menerima lah, saya sudah lakukan yang terbaik dan hasilnya Tuhan nggak kasih, saya bilang gitu. Saya bukan, kok tahu sendiri bahwa saya bukan bersantai-santai, saya bilang. Cairan juga bilang, udah, Tuhan ada maksud, kenapa Kesmu nggak isut. Beneran teman-teman, akhirnya isut, dan teman-teman akhirnya di bulan Februari, berkat kes itu juga teman-teman, akhirnya isut, akhirnya di Februari itu sudah selesai untuk start club produsernya teman-teman. Jadi pesan yang saya mau kasih untuk poin ketiga ini, bahwa lakukan aja dulu yang terbaik. Apapun hasilnya, asal kita sudah lakukan yang terbaik, disyukuri. Karena kalau memang belum dapat, percayalah, ada sesuatu yang jauh lebih indah yang Tuhan persiapkan untuk kita ke depannya, gitu loh. Ya, poin teman-teman berikutnya ya, quotes yang mengatakan tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, ya, there is no growth in the comfort zone and no comfort in the growth zone, teman-teman ya. Benar-benar saya rasakan di tahun 2020 ya. Jadi 2020 awal saya promosi sebagai AD ya, dan menjadi top 3 AD, top 3 AAD untuk MRT Group nasional teman-teman ya. Naik panggung, terima piala yang paling bergengsi dari MRT, ya, piala MNLC ya, MRT National Leader Conference, itu saya terima, dikasih tepuk tangan sama 700 leader lain di Bali waktu itu. Income untuk usia 27 saat itu teman-teman, 27 apa 26 ya? 2020, iya 27 teman-teman ya. Gede banget, kurang lebih ya kalau saya rata-ratakan satu bulan itu bisa 70-80 juta teman-teman ya, di saat 2020 ya. Saat itu pandemi, ya pandemi, saya beli TV, pasang Netflix, nyaman banget. Saya sampai duduk nonton Money Heist itu saya selesaikan teman-teman, semua Stranger Things, semua film-film bagus saya selesaikan teman-teman di 2020. Tidak ada waktu untuk kerja, tapi tetap kalau dicari nasabah ya jawab, tim tetap tak chat-chat, tapi saya sendiri tidak keluar cari orang baru, saya tidak ketemu orang, saya hanya di rumah terus masak-masak, beli sepeda, main sepeda. Saya sampai pikir gini waktu nonton teman-teman ya, gila ya, bersyukur banget saya di bisnis ini. Bisnis apa coba? Saya nggak kerja, saya Netflix digaji 80 juta per bulan, usia 27 lagi, gila ya, enak banget ya. Nasabah saya di luar sana banyak pebisnis yang bangkrut, minta premi di kebijakan untuk preminya dicicil lah apa dan lain-lain. Saya di sini 80 juta per bulan, enak banget ya bisnis ini ya. Wih gila, bersyukur banget teman-teman, nyaman banget. Tapi teman-teman tidak ada pertumbuhan di sana. 2020 darinya 2019 dapat PCC Star Club Producer ya, PCC Leader, 2020 nggak kerja. Ya tetap Tuhan sayang teman-teman ya, ada aja nasabah ya. Akhirnya dapatnya waktu itu cuma PPC Leader teman-teman, Star Club produser nggak ada prestasi sama sekali. Grup masih bertumbuh 1M lebih ya, grup masih bertumbuh 1M lebih, Tuhan masih sayang. Tim juga masih pada kerja,
Tapi saya cuma berpikir bahwa gila ya, segininya ya. Apa yang dikatakan orang bahwa tidak ada pertumbuhan di zona nyaman itu benar-benar teman-teman. Akhirnya di 2021 teman-teman, saya memutuskan untuk mencoba lagi, saya memutuskan untuk mencoba berprestasi lagi, dan itu berat banget teman-teman. Karena habis terikat kebiasaan bersantai di rumah. Untuk memulai lagi, itu berat banget. Ada quotes yang bilang gini, kebiasaan-kebiasaan kecil ya, itu tidak memberikan perubahan instan. Ya, kebiasaan kecil nggak memberikan perubahan instan. Tapi hati-hati, jangka panjangnya bahaya banget. Itu yang saya alamin teman-teman. Kebiasaan bersantai, teman-teman mungkin kalau misalnya sekarang lagi malas ketemu orang, hati-hati teman-teman. Ya itu menagihkan loh, itu bikin kecanduan loh. Lama-lama dipupuk, oh baru satu hari kok nggak ketemu orang. Hari kedua, oh baru 2 hari. Hari ketiga, oh baru 3 hari, dan seterusnya. Lama-lama kita memulai untuk biasakan ketemu orang lagi itu susah banget teman-teman. Dan akhirnya 2021 berat banget memulainya lagi. Ya, prestasi hanya sebatas keputusan. Ya, di 2021 saya akuin di Januari itu berat banget mulai. Ya, tapi saya memutuskan saya mau berdamai lagi teman-teman. Saya mau menerima keadaan saya. Saya ajak Ko Jasper duduk. Ya, Ko 2020 saya akuin kesalahanku. Ko Jasper cuma ketawa. Ya. Biar leader teman-teman ya, hati-hati, biar leader siapapun, mau Pak Martin ya, mau siapapun ya di atas yang leader kasih tahu kita, kalau kita sendiri nggak ada kemauan nggak bakal bisa maju pasti. Di 2020 sampai C Iren, Ko Martin apa, Ko Jasper ngechat, Is apa kabar, Is nggak kejar startup apa, ditanyain semua, iya kok ngejar kok, iya kok doain ya kok, gitu aja. Tapi habis itu tutup, taruh HP, tutup, nonton Netflix, lanjut lagi makan-makan, masak-masak, naik sepeda, kayak gitu aja terus muter teman-teman ya. Sampai 2021 di awal tahun saya janjian dengan Ko Jasper ngopi bareng. Saya putuskan, saya memutuskan tahun ini harus prestasi. Saya bilang tahun ini minimal saya mau coba ulang lah. Saya bilang saya mau coba ulang kesuksesan saya 2019. Bantuin lagi, saya bilang maksudnya tolong pandu lagi, saya bilang pandu lagi Ko Jasper ya. Nah intinya teman-teman yang saya mau bilang adalah hati-hati ya, karena prestasi itu benar-benar hanya sebatas ucapan ya. Saya ucapkan itu teman-teman, ketika saya ucapkan itu pulang baru saya sadari, gila ya, siapa yang mau saya prospek, gila ya, siapa yang mau saya rekrut teman-teman, siapa yang mau saya jadikan tim teman-teman. Tapi karena saya sudah terlanjur sama Ko Jasper ngomong, Ko Jasper tahun ini saya mau berubah, tahun ini saya mau tunjukkan lagi lah bahwa saya eksis di bisnis ini, Ko Jasper. Nah di situ teman-teman yang membuat setiap hariku di 2021 ada aja orang yang ditemuin. Karena apa? Karena saya sudah tanamkan di pikiran saya bahwa tahun ini Iswan ini bukan seorang pecundang, Iswan ini seorang orang yang prestasi gitu loh. Dan itu yang perlu kita tanamkan di pikiran kita. Karena apa yang kita tanamkan ini teman-teman, kita lihat itu, kita foto, kita berperilaku, kita ngomong sama leader kita ngomong sama tim kita ngomong sama nasabah kita, terpancarkan apakah kita seorang yang prestasi atau kita orang agent biasa, apakah kita seorang yang asal kerja atau kita agent yang 1% lah gitu loh teman-teman ya. Jadi hati-hati apa yang kita taruh standar kita dalam pikiran kita ini, apa yang kita ucapkan ini, hati-hati teman-teman, karena itu benar-benar yang ngebentuk kita dalam seharian kita teman-teman ya. Proses itu bersifat netral ya. Dari 2021 kejadian hal seperti itu teman-teman ya. Akhirnya di 2022 sampai bulan Juni kemarin, sampai Juli teman-teman ya, Juli ini ya, Starkle Producer udah selesai di Februari. Dapat juga top 3 ya teman-teman ya, rekruter AD Region Jawa Timur. Kapan hari ketemu sama Koeli juga ya, di mana, di Sheraton ya. MYLC yang kedua kalinya ya, qualified 2 contest trip dari MRT. Memiliki 3 agent aktif yang benar-benar fokus kejar AAD di akhir tahun. Itu 3-3-nya juga dapatnya di tahun ini teman-teman ya. Dan MDRT dan selesai di bulan ini juga teman-teman. Jadi nikmatin aja prosesnya gitu loh. Kalau misalnya memang soro teman-teman, karena ya memang itu prosesnya teman-teman. Kalau sampai nggak soro, kalau sampai mulus-mulus banget semuanya, something wrong malahan teman-teman ya. Hati-hati teman-teman. Jadi kalau sampai kayak sudah ikut meeting sana sini ya, sudah ikut
kayak sesi-sesi seperti ini sudah tahu bahwa kejadian seperti itu dan teman-teman ngalamin, bersyukur karena ya memang itu jalannya teman-teman, itu sudah di right di jalan yang benar gitu loh ya. Bisnis prudensial bagi saya sekarang teman-teman ya, itu kan yang tadi saya bilang waktu di fotonya Grace itu ada 3 teman-teman ya. Kalau di diri saya sekarang teman-teman, di mindset setelah 5 tahun ini ya, yang saya lihat sekarang adalah sama potensi penghasilannya gede banget. Saya makin bersyukur ada di bisnis ini. Di saat orang lain bisnisnya bangkrut lah apa dan lain-lain, kita di bisnis ini teman-teman lihat deh, tanya semuanya, ada nggak pebisnis prudensial bangkrut? Sorry, ada nggak pebisnis asuransi bangkrut? Nggak ada teman-teman. Adanya ya income menurun, it's okay ya, atau misalnya nggak ada closingan, nggak prestasi, paling itu teman-teman, tidak ada yang bangkrut karena kita nggak pakai modal ya kan. Sampai kita benar-benar duduk diam merenung nasib orang-orang di luar yang bukan menjalankan bisnis ini, barulah kita mungkin bersyukur. Kadang hal ini ya sudah di tangan kita ya, bisnis prudensial sudah di tangan kita, kita sudah pegang sekarang. Kita kadang kayak aras-arasan gitu loh, kalau orang Surabaya bilang apa ya, aras-arasan itu apa ya, acuh tak acuh, apa sih bisnis ini, biasa aja, cobain dulu bisnis lain di luaran ya. Bagi yang nggak pernah bisnis, cobain dulu. Bagi yang nggak pernah dengar cerita sharingnya orang-orang pebisnis saat masa sulit, apalagi sekarang ya, semua teman-temanku pebisnis ngomong, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Saya batin gini, sama-sama aja. Tahun lalu, tahun kemarin juga gitu-gitu aja. Di Prudential tidak ada yang banyak yang berubah. Ya malah lebih baik, karena dulu pakai kertas, sekarang sudah di-proof semua. Kok malah makin baik rasanya, kok kamu bilang makin susah. Tapi karena kita tahu kondisi di luar seperti itu yang membuat saya benar-benar makin lama makin cinta nih. Kan ada yang bilang makin lama saya makin benci sama bisnis ini. Ada yang bilang seperti itu mungkin ya. Tapi di sini teman-teman, makin lama saya makin cinta di bisnis ini teman-teman. Ya, karena potensi income-nya besar dan tidak ada resiko tiba-tiba bangkrut gitu, nggak ada teman-teman. Atau misalnya uangnya nyandet nih, nggak bisa bayar, banyak banget teman-teman. Nah, kalau ditanya apa nih yang membuat segini lama masih baru Pak, apa yang mau, jadi perjalanan ini masih panjang. Recording in progress. Ya, teman-teman pernah hitung nggak potensi bisnis ini? Jangan bilang 5 tahun 100 juta. Aduh teman-teman saya pernah iseng hitung ya, dan hitungan saya ini sudah saya ACC, sudah saya kasih lihat Pak Martin juga, dan kasih lihat ke MRT Group juga, dan dia ya hitungannya benar teman-teman. Kalau kita kerjakan bisnis ini benar-benar teman-teman minta berapa itu dapat semua. Saya hitung 7 tahun teman-teman di bisnis ini, 7 tahun kerja benar-benar ya, 7 tahun kerja benar-benar, tiap tahun rekrut 3 orang ya, dan promosi 3 orang. 7 tahun cuma 21 orang loh ya, 7 tahun cuma 21 orang yang kita rekrut dan promosikan. Tidak usah jualan sama sekali ya. Saya hitung itu teman-teman, kita bisa dapat ya, dengan hidup enak pun ya, kita masih bisa punya tabungan sampai 300 miliar lebih teman-teman. Dalam artian gini, kalau sampai teman-teman ya, kalau sampai hal sebagus ini, kemudian saya tadi salah satu di slide saya juga, bahwa bisnis ini keren banget. Karena apa? Karena potensi income-nya besar banget dan tidak ada resiko. Saya sempat di 2021, 2020 akhir saya melihat bahwa gila ya, saya mau coba bisnis lain deh. Tapi kemudian saya disadarkan lagi bahwa andai kata saya bukan di Prudential, melewati badai COVID, ya habis-habisan juga pasti. Nggak ada alasan lah buat kita nggak serius di bisnis ini, nggak ada alasan buat kita nggak yakin atau buat kita kemudian setengah hati aja, nggak ada menurut saya teman-teman. Apalagi ya teman-teman ya, saya kemarin merenung ya, ketika saya prospek, saya evaluasi, saya ketika saya merekrut, saya evaluasi kenapa ada orang yang gampang bilang mau, dan kenapa ada orang yang pinter dan otak bisnis, dia masih pikir-pikir dulu dan ambil tindakan. Kalau saya lihat bukan karena potensi income yang kurang besar buat mereka, tapi mereka pasti menjadikan pergumulan, apakah kalau saya kerjakan bisnis ini, saya berkecimpung di bisnis ini bisa jangka panjang. Dan itu menjadi banyak sekali
pergumulan di setiap lini bisnis lain, teman-teman. Apakah bisnis yang dikerjakan ini bisa jangka panjang atau enggak? Yang saya lihat adalah saya selama ini kan prospek yang nggak pernah menekankan juga nih, ya, nggak bisa menekankan nggak pernah menekankan mengenai jangka panjangnya bisnis ini, teman-teman. Tapi setelah saya evaluasi dan saya coba menekankan bahwa bisnis ini bisa jangka panjang, orang-orang yang tadinya mikir-mikir, teman-teman, akhirnya terbuka matanya dan mulai ambil tindakan untuk join dan serius di bisnis ini. Di luaran sana bisnis dinamikanya tinggi banget, naik turunnya tinggi banget. Kalau kita sendiri di bisnis ini, kita lihatlah Genovi, Coeli, Michael Alvin, ya, Ko David udah berapa lama di bisnis ini, teman-teman. Dulu kaya, kemarin 2 tahun lalu kaya dari bisnis ini, sekarang ya masih kaya. Nggak ada 2 tahun lalu kaya, sekarang bangkrut. Nggak ada, teman-teman. Di bisnis lain, tahun lalu kaya, laku, ya, bisnis boba, laku banget, ya, sampai invest di mana-mana. Akhirnya invest yang di mana-mana itu akhirnya karena dinamika yang begitu tinggi, ya, naik turunnya itu tinggi banget, akhirnya nggak BEP, dan lain-lain nggak bisa BEP. Di bisnis kita nggak ada kayak gitu-gitu, ini jangka panjang banget. Jadi apa yang kita bangun sekarang, kita bisa nikmatin ke depan, anak kita bisa nikmatin, cucu kita juga bisa nikmatin, teman-teman. Jadi apa-apa yang membuat kita yang nggak punya modal besar, kemudian setengah-setengah di bisnis ini. Tidak, beda-beda ya, relatif ya, itu yang saya lihat, jangka panjang itu. Sehingga keyakinan saya bisa tumbuh sampai segitunya juga, Pak. Rata-rata nasabahnya Iswandi ini kanvas atau referensi ya, rata-rata? Saya sedikit referensi, Pak. Saya nggak ini, tapi klaim banyak dan semua beres, tidak ada. Tapi jarang, saya jarang minta referensi juga sih, terus terang. Saya lebih banyak canvassing, tapi canvassing bukan canvassing hard selling. Canvassing itu cari teman. Jadi kalau Pak Nanang bilang, teman-teman bilang, kamu bisa cari teman baru dalam 1 bulan 30 orang, saya bilang, ayo kita coba cari teman baru 30 orang baru kenal ya 30 orang. Akhir tahun 2021 kemarin saya ada closing, ya nggak banyak sih kalau dibandingkan leader-leader besar sini, kurang lebih 13 juta premi bulanan. Itu dari orang yang saya baru ketemu 1 bulan lalu. Dan dia ambil 3 PPH, itu 3 PPH teman-temannya, dia ambil 3 PPH, dengan mudahnya dia tanda tangan. Itu dari mana? Dari canvassing teman baru. Jadi dari sepeda, makanya saya juga aktif sepedaan karena itu. Di situ kuncinya, teman-teman, ya. Saya ikut, ini lagi mau coba lagi komunitas kembali ke komunitas. Dulu saya itu aktif calisthenics, saya mau coba kembali. Saya juga dulu suka basket, saya mau masuk komunitas basket lagi, teman-teman, karena di situ menurut saya sumbernya di situ. Kuncinya kan bisnis apapun itu. Saya kemarin ikut waktu zaman-zamannya clubhouse itu, Pak Nanang tahu clubhouse? Yang kita saling sharing suara-suara itu. Di situ pun ya bisnis, kalau teman-teman tahu Ferry ya, Ferry Kak Ayam Geprek, saya sempat masuk grupnya Clubhouse, dia bilang kita kuncinya ini bukan asuransi loh, teman-teman, yang punya Kak Ayam Geprek itu loh, dia bilang ini, kita kuncinya itu cuma satu kalau pebisnis ya, ada urusan nggak ada urusan, pokoknya kita keluar ketemu orang. Nah, saya mikir gini, dia kan bukan asuransi, berarti pebisnis di luaran sana juga kuncinya cuma satu, ketemu orang. Jadi kalau kita mau kerjakan asuransi, bisnis prudential ini ya, bisnis distribusi asuransi ini bisnis manusia, tapi kita malas ketemu orang, wah salah, Mas. Ya, terus nggak bisa berkembang pasti. Kuncinya hanyalah ketemu orang, gitu loh. Jadi baik itu teman sendiri, jangan di rumah lah kalau bisa, jangan di rumah. Kuncinya ketemu sama seseorang ya, kok. Dan orang baru pasti. Iya. Nah, terkait rekrut, Koko ini dari temannya atau teman-teman lama atau teman baru sih? Semua, Pak. Semua Pak, ya. Jadi saya lihat lah, dalam artian kalau ada memang dia pebisnis besar, punya pabrik. Saya ada kenalan dari sepeda itu punya pabrik, teman-teman tahu box culver yang untuk bikin gorong-gorong itu, dia punya pabrik itu, punya pabrik paku dan lain-lain. Punya ekspedisi juga. Itu semua awalnya memang saya nggak langsung rekrut, ya toh. Ya namanya kita manusia yang mau cari profit juga ya kan, namanya kita bisnis ya, jangan munafik, kita tetap mau cari profit. Otomatis saya prospek dulu, saya tawarin dulu, saya edukasi dulu, saya ceritakan PCB lah apa dan lain-lain, saya ceritakan dulu semua. Kalau memang punya insting lah, maksudnya sudah punya insting juga bahwa orang ini lebih baik direkrut atau diselling dulu. Jadi saya nggak bisa ngomong, tapi semuanya sama, rekrut
ataupun closing prospek Pak, sama dari canvassing cari teman baru dulu. Jadi tidak pernah di awal itu saya, oh iya saya dari Prudential, kita kenalan, ini produknya gini, nggak pernah. Pokoknya cari teman, cari kesamaan, sudah enak nih, kita makan bareng, disitulah pelan-pelan masuk. Iya. Nanti unik ya, ketika ketemu sama orang, pelan-pelan dulu, baru nanti ditawarin tentang Iya, konsep. tapi bukan menjebak Pak ya. Jadi benar-benar kalau di MRT itu kan kita punya visinya Pak Martin, MRT Group punya visi kan menciptakan 5.000 agency leader ya, yang berkualitas, bertumbuh kembang dalam kasih juga. Tapi untuk menghidupi visi itu kita punya misi adalah setiap hari melakukan segala aktivitas itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu satu. Yang kedua, membantu orang lain dalam memperoleh kebebasan finansial. Ya, itu kita bicara mengenai kekayaan. Berbicara mengenai rekrut dan membantu orang lain dalam memperoleh keamanan keuangan. Itu bicara mengenai selling. Dan itu benar-benar saya hidupi, dalam artian saya nggak pernah melakukan penjualan. Kalau saya bilang, saya cuma sharing dengan hati tulus, dan juga maksudnya ini sesuatu yang bagus buat Bapak, ini sesuatu yang bagus buat Koko, ini bisa membantu Koko sampai segininya loh. So kalau misalnya Koko ambil, ya Koko yang untung, Koko nggak ambil juga ya saya nggak rugi apa-apa kok, karena saya cuma bantu aja, saya bilang gitu. Itu ya kok. Terkait ini kok, kan ini sudah di bulan 6 ya kok, banyak tim dari teman-teman ini yang ikut Zoom, yang masih agen mau promosi AAD, dan yang AAD mau juga promosi AAD. Nah, terkait yang agen ke AAD ini gimana kok dulu? Mungkin kasih motivasi yang mungkin agen ke AAD Pak ya? Iya betul. Oke, agen ke AAD ya. Teman-teman kalau agen ke AAD mau closing pribadi, mau kejar promosi, kalau mau gampang ya, jangan sendiri, otomatis harus rekrut. Yang bilang tunggu jadi leader aja baru rekrut, hati-hati teman-teman ya, hati-hati ya. Jadi dari awal kalau saya pribadi, saya langsung bilang ke tim saya, segera pertemukan saya dengan orang ya, segera pertemukan saya dengan orang. Kalau kamu belum bisa prospek sendiri ya, rekrut sendiri, segera pertemukan saya dengan orang yang kamu lihat potensial. Dan tujuan kita adalah memperkenalkan bisnis ini ke dia, bukan merekrut dia, memperkenalkan bisnis ini ke dia. Ya, jadi mereka masuk tidak ada. Jadi tim saya ini sekarang Pak, puji Tuhan banget ya, tahun ini juga tim saya ini semuanya join juga, bukan karena ayolah bro lu bantu-bantu saya, atau misalnya ayolah bro ini bagus lah, dia join dengan setengah hati, nggak ada. Semua jalankan ini karena tahu ini gila banget, gede banget nih peluangnya. Dan saya bilang, dan mereka tahu ketika orang nggak ambil itu, ya mereka yang rodok-rodok miring otaknya, kok ada bisnis sebagus ini nggak ambil gitu loh. Jadi saya bilang segera pertemukan orang ya, dan kita prospek bareng, kita perkenalkan bisnis ini bareng. Tapi kalau dia tidak mau, kamu tahu sendiri ya, siapa yang aneh. Dia bilang ya dia yang aneh. Jadi sudah saya bentuk ya, kasih dipakai kacamata kuda gitu juga teman-temannya ke tim saya. Jadi di awal saya bilang kalau selling itu sudah menjadi satu kewajiban, tidak ada tawar menawar. Cuma seringkali orang melupa untuk merekrut. Dan ini rekrut yang kita harus bentuk ke tim kita. Kayak para agent-agent yang kejar AAD, berat bro kalau kamu cuma kejar dari selling. Tapi masih bisa. Tapi baru kerasa benar-benar beratnya itu ketika Anda cuma selling pada saat agent ke AAD, dan Anda sudah AAD dan mau kejar AD. Itu berat banget. Berat kalau Anda bukan punya market yang gede, Anda akan menjadi AAD seumur hidup tanpa merekrut. Kalau mau dari AAD ke AD, tidak ada cara lain selain bentuk tim. Ini ada pertanyaan Pak Nanang dari channel. Oh iya tuh. Kok bisa 300 M Iswandi? Hitungannya cukup ribet, cuma saya ada bikin tabelnya, teman-teman, Genovi. Saya coba hitung, karena jujur teman-temannya, saya bilang aja, saya kapan hari itu diajak ketemu sama teman saya di perusahaan sebelah, dia bilang 7 tahun dia 250 miliar, ya, udah kamu kerja mati-matian 7 tahun 250 miliar, saya hitunglah teman-teman, saya bawa hitungan dia, ya, rumus dia, rekrut 3, promosi 3, tahun pertama doang closing 300 juta API. Itu saya bawa teman-teman ke Prudential, saya hitung dengan penawaran income dari Prudential dong, ya kan, saya hitung toh.
Karena saya orangnya kan juga, maksudnya suka angka teman-teman, saya hitung. Lah, tahun pertama closing 20 nasabah masing-masing 1.250.000. Teman-teman dengar ya, tahun pertama closing 1.250.000, 20 orang kita closingin kayak gitu. Otomatis 300 juta API. Ya, kita rekrut 3, promosikan 3-tiganya jadi AAD. Ya, kita kan akhirnya jadi AAD. Setuju Pak Nanang? Ya, itu income-nya 17 juta. Tahun kedua tidak usah jualan. Tapi jangan ditolak kalau ada yang mau ya. Jadi tidak usah cari orang lagi, tidak usah kita jualan nasabah. Kita cukup rekrut 3, promosi 3. Ini benar-benar saya cuma ciplak teman-teman. Dari 11 saya coba hitung di Prudential berapa ya. Saya bilang ya, saya nggak pakai ini sebenarnya. Cuma saya ciplak ya. Dari 11 saya pindahkan ke sini. Rekrut 3, promosi 3. Itu AAD ke AD. Setuju? Income kita 46 juta per bulan. Tahun ketiga, sama rekrut 3, promosi 3. Income kita itu 102 juta per bulan, teman-teman. Nah, tahun berikutnya, sama lagi. Rekrut 3, promosi 3, teman-teman. Income kita itu, teman-teman, bisa sampai 345 juta per bulan. Itu 4 tahun. Betul. Tahun kelima, rekrut 3, promosi 3. Nggak usah jualan. Ya, kita tidak akan ada prestasi, teman-teman. Kita paling cuma PPC leader gitu-gitu aja teman-teman ya. Nggak ada startup, nggak ada PCC ya. Saya bilang memang rekrut 3, promosi 3. Income kita di tahun ke-5 1,3 M per bulan. Di tahun ke-6 5,3 M per bulan. Teman. Di tahun ke-7 teman-teman bisa sampai 20 M per bulan teman-teman. Nah ini teman-teman saya bawa ke perusahaan sebelah. Saya tunjukin ke teman saya. Kamu kan tawarin saya 250. Ini loh 312. Dia sampai Bio gede juga, lebih gede punyamu dong. Berarti selama ini saya dibohongin dong sama di sebelah, dibilang gitu teman-teman. Ya puji Tuhan dia pindah ke sini teman-teman ya. Nah teman-teman, saya kemarin ya ditawarin sama satu leader ya MLM yang cukup berkembang sekarang. Teman-teman tahu nggak apa MLM yang lagi berkembang sekarang? Yang berurusan dengan marketnya itu berat badan gitu loh. Ya, dia bilang gini, udah Prudential itu kecil, dia nggak tahu hitungannya. Saya bilang gini teman, saya tunjukin aja hitungan ini. Ayo coba kamu hitung. Kamu bisa kasih berapa saya kalau serius 7 tahun di bisnis ini? Kamu bisa kasih saya berapa? Ya, saya kasih tunjuk hitunganku itu, tunjukkan punyamu. Oh ya, saya belum pernah hitung. Ya udah, kamu ambil, kamu butuh waktu berapa lama untuk hitung 7 tahun di sini bisa dapat berapa? Bawa pulang aja. Tapi saya mau kasih penekanan bahwa kita cuma cukup jualan 20 orang, ya. Dan total 3 kali 7 tahun kan 21 orang yang kita rekrut. Jangan lebih. Di sana perusahaanmu bisa kasih berapa? Akhirnya dia datang, iya nggak bisa sebesar ini, dia cuma berapa, berpuluh-puluh miliar, nggak sampai ratusan miliar teman-teman. Di situ baru teman-teman, kalau ini kebetulan saya yang hitung sendiri, makanya mata saya bisa sampai kayak gini, gila ini bisnis gede banget, sehingga teman-teman yang belum pernah hitung mungkin ya, atau tidak tahu hitungannya, dia teman-teman percaya deh, nggak usah ribet-ribet hitung, tapi percaya deh, ini bukan sesuatu yang kecil, ini gede banget, dan kita sudah pegang sekarang. Rekrut 3, promosi 3 selama 7 tahun berturut-turut. Itu aja diduplikasi sempurna. Sampai promosi AD ya, dari rekrut itu. Loh, ya, bukan sampai promosi AD, Pak. Sampai 7 tahun, Pak. Ya. Dan terusnya itu maksudnya. Iya, terus. Konsisten ya. Ini pertanyaan kedua tuh, terakhir mungkin. Teman-teman. Gimana cara Koko buka topik pertama kali yang ada hubungan tentang asuransi? Gimana caranya Koko buka topik pertama kali yang ada hubungannya dengan asuransi? Sebenarnya gini, saya juga mengalami namanya dilema juga, bukan dilema sih, apa sih bahasanya? Kayak bingung juga lah, kok nggak ada sistem yang pasti. Contoh ya, sistem pasti contoh. Pak Nanang pernah nggak temukan satu cara ini kita pakai untuk telepon orang A, B, C, D sampai 20 orang kita telepon cara sama semuanya mau? Kan nggak ada, Pak. Nggak ada, pastinya. Nggak ada. Sampai saya tanya sama salah satu leader di MRT yang sudah cukup lama juga, maksudnya kan mau belajar, kok kamu kalau ajarin agentmu itu gimana sih untuk telepon orang biar mau ketemu? Ya, terus saya bilang ini, Isoni tidak ada cara pasti. Kamu tanya ini juga ke Pak Martin ya. Dia pasti jawab nggak ada cara pasti. Kamu tanya ke C. Iren pun, ke leader siapapun, pasti jawab nggak ada cara pasti. Sama juga. Bagaimana cara Koko buka topik pertama kali yang ada pun? Tidak ada cara pasti
Bu Jessica, nggak ada cara pasti. Oh ya pasti pakai cara ini, segitiga keuangan apa? Nggak ada cara pasti. Jadi semua tergantung kondisi saat Anda ngomong. Orang yang closing sama saya 13 juta premi bulanan itu closing gara-gara apa? Saya ajak makan dia. Ajak makan dia tuh iseng. Siang-siang kan saya suka berteman, ya. Kuncinya kan ketemu orang. Kuncinya itu ketemu orang, bukan kuncinya prospek orang. Kuncinya ketemu orang. Apa yang terjadi saat ketemu orang itu nanti bicara beda lagi, ya. Kuncinya ketemu orang. Udahlah saya ajak makan. Teman-teman tahu Gofar nggak di Surabaya? Surabaya Barat. Kalau nggak tahu harus tahu ya, itu enak banget Surabaya Barat ya. 1 jam itu sudah habis, ludes 100 porsi ya. Jadi saya ajak makan dia di sana. Murah teman-teman, 25.000 per porsi. Saya traktir dia. Ini orang kaya banget dia. Saya nggak tahu dia sekaya itu teman-teman. Datang-datang pakai BMW seri terbaru. Usia 35 tahun. Ya, dia bawa BMW terbaru, makan bareng, orangnya humble banget. Tiba-tiba nasabah saya telepon. Nangis-nangis. Iswandi, kemarin kamu tawarin saya bukain mamaku polis. Bukan mamaku polis, saya nggak mau bukain, mamaku ini lagi corona, dia bilang. Dia sudah sampai, pokoknya dia habis 500 juta, dia bilang. Dia habis 500 juta tapi nggak ada polis. Ya, dia nangis-nangis pokoknya, ditanya preminya bisa diturunin nggak, dia bilang gitu. Saya bilang ini, bro, punyamu, kalau memang kamu kondisimu kayak gini, ya nggak ada pilihan lain. Jangan kamu tutup, kamu turunin aja premimu. Saya edukasi lah yang harusnya dilakukan supaya jangan sampai kamu kena, kamu kejadian gini lagi, bla bla bla. Saya tutup. Koko yang di depan saya ini lagi makan, dia tanya, loh, asuransi itu cover corona ya? Prudential cover corona nggak? Saya bilang, ya cover kok. Harusnya asuransi itu nggak cover penyakit yang sudah jadi pandemi. Cuma Prudential cover, saya bilang gitu. Oh iya. Terus cerita, gua mau dong ambil polis di lu, dia bilang gitu. Saya bilang, loh, ngapain kok? Bukannya kok sudah punya di Allianz ya? Karena kapan hari sepedaan, dia bilang dia punya di Allianz. Dia bilang, bukan buat gua, buat bokap gua. Dia bilang, buat bokap gua. Oh iya boleh kok. Usia papa umur berapa sekarang? Ya besok ulang tahun, minggu depan ulang tahun ke 69, dia bilang. Bulan depan ulang tahun ke 69. Kok mau di cover sampai mana? Ya minimal Singapura lah. Teman-teman, PSS aja 5 juta preminya teman-teman. Ya udah closing itu, kemudian dia minta direviewkan polisnya. Akhirnya dia dan istrinya juga ambil 5 juta. Ya udah, terus tak tawarin coba perwarisan teman-temannya, dia sudah buka 15 juta, tak tawarin saat itu perwarisan, dia bilang menarik. Tapi jangan sekarang bro, aku mau ke New York jalan-jalan, uangnya mau tak pakai itu dulu. Ya udah teman-teman, mungkin tahun ini dia buka, itu kan akhir tahun kemarin, mungkin tahun ini dia buka teman-temannya. Ya we never know teman-teman, tapi kita harus berani ngomong, apapun itu kita berani ngomong. Tapi ingat, kita tugasnya membantu aja. Dia nggak ambil komisi berapa sih yang kita terima, tapi dia terbantu keluarganya seberapa dalam. Jadi ingat dulu itu. Jadi saya kalau di lapangan ya saya hanya sebatas ngomong aja. Kok lu nggak buka ini kah? Ini bagus loh. Kok ini kamu nggak? Kok ada Prudential loh, produk kayak gini loh. Kamu nggak mau buka? Ya edukasinya simple aja sih sebenarnya. Nggak ada cara baku pak. Nggak ada cara baku. Saya jarang tuh cerita-cerita keranjang kehidupan, saya jarang.